Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kiranya kabar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita tunduk kepala dalam syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Allah masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami bangun mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi keterbatasan oleh karena fisik yang lemah. Sehingga kami tak mampu melakukan banyak perkara. Namun apapun kondisi fisik kami, apapun keberadaan hati, pikiran kami, perasaan kami tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 2. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dan saya berada pada satu ruangan yang gelap gulita? Ya, gelap gulita, tetapi dalam durasi waktu tertentu yang cukup lama. Tentu kita akan gelisah. Kita merasa terganggu karena nggak bisa melakukan banyak hal. Ditambah lagi merasa sumuk, sumpek, banyak nyamuk, nggak bisa melakukan banyak perkara. Tentu akan keluar gerutu dari mulut kita. Kapan ini lampunya kembali menyala? Ya. Hal itu pun pernah terjadi di kampung saya. Suatu hari, waktu itu hari Sabtu, menjelang sore.
Di tengah-tengah banyak orang beraktivitas, melakukan banyak pekerjaan, tiba-tiba mati lampu. But! Wah, ada sebagian rumah dari tetangga kami berteriak, wah, apalagi di seputar rumah kami ada pabrik. Wah, ada suara-suara, wah. Dan durasi waktu saat mati lampu tersebut ternyata cukup lama, membuat orang seputar menjadi galau resah. Muncul pertanyaan, yah mene kok ya oglangan mati lampu, sampai kapan ya, dan lain sebagainya. PLN-nya apa nggak datang-datang sih? Banyak pertanyaan muncul. Tetapi di luar dugaan kami, di tengah-tengah risaunya banyak orang, oleh karena oglangan yang memakan waktu cukup lama, ternyata dijumpai ada satu keluarga. Saat peristiwa oglangan itu terjadi, keluarga itu menangis dan meratap. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata di balik peristiwa oglangan tersebut, ada seorang bapak yang sedang bekerja di kelurahan. Kecelakaan, kesetrum. Maka terjadilah mati lampu di daerah itu. Dan bapak tersebut bablas nyawanya di tempat. Bapak, Ibu, dan saya bisa bayangkan bagaimana perasaan keluarga, perasaan anak istri yang menantikan suaminya dengan penuh kerinduan. Wah, sebentar lagi suamiku pulang bawa uang. Ini hari Sabtu, suamiku akan pulang dengan membawa gaji. Berangkat dengan keadaan sehat, baik, sukacita. Tetapi ketika saatnya pulang, ternyata tinggal mayat, tinggal nama. Ibu bapak, hati siapa yang tidak pecah? Hati perasaan siapa yang tidak gelap gulita menghadapi pokok persoalan tersebut? Tentu Bapak, Ibu, dan saya sedikit banyak pernah menghadapi situasi yang membuat hati kita ini gelap, pekat, merasa tidak ada cahaya sedikit pun. Mungkin kita menangis, kita meratap, kita mengeluh, kita mengadu, kita galau, kita risau. Namun dalam keadaan demikian, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita akan tenggelam dalam rintihan, tenggelam dalam ratapan seolah-olah tak ada pertolongan? Hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Yunus. Dia dalam keadaan yang merintih, meratap oleh karena dia berada di tempat yang paling gelap, kelam. Dia merasa jauh terbuang dari hadapan Allah. Ia merasa kanan, kiri, depan, atas, belakang, seputarnya, melilitnya, siap mengambil nyawanya, siap mengancam nyawanya. Dia bisa kehilangan nafas. Namun dalam keadaan tersebut, Yunus mengambil langkah. Dia berdoa. Dia menceritakan galau hatinya di hadapan Allah. Meskipun dia sadar bahwa yang menyebabkan ia berada pada lorong yang sangat gelap adalah karena kesalahannya tidak taat pada perintah Tuhan. Namun dalam keadaan demikian, ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhan, Allah tetap memberikan telinganya atas ratapan seruan dari seorang pribadi yang bernama Pak Yunus. Dan firman Tuhan mencatat, ketika Yunus berdoa kepada Tuhan, dalam kesusahannya dia berseru. Yunus mengaku, dia yaitu Allah menjawab aku. Dia yaitu Allah mendengarkan seruan rintihanku. Berarti Yunus mendapatkan kelegaan. Yunus di tengah kelam pekatnya hidupnya, Allah memberikan terang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saya saat ini sedang berada dalam kondisi pekat jalan hidup kita, gelap langkah kita? Kita merasa memasuki lorong yang sangat kelam, seolah-olah tak ada ujungnya.
Langkah kita ini berat, tertatih-tatih, penuh dengan beban. Apapun itu faktor penyebabnya, mari kita menegukkan lutut kita, berdoa di hadapan Tuhan. Dengan berdoa, percayalah, Allah mendengarkan seruan kita. Allah akan mengambil tindakan turut bekerja atas beban-beban pergumulan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian berikutnya, ketika Yunus merasa hidupnya tak ada lagi harapan, karena pekatnya gulitannya seperti tak ada harapan sama sekali, ia merasa terlempar jauh dari hadapan Tuhan. Di situ Yunus berkata bahwa di balik kelesuannya, di balik keadaannya yang rapuh, ia teringat kepada Allah. Yang diingat adalah kasih setia Allah. Sekalipun ketika ia berada dalam lorong gelap, itu karena kesalahannya, ketidaktaatannya. Tetapi yang diingatnya adalah bukan hukuman Allah, tetapi yang diingat adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia teringat akan Allah. Bapak Ibu, apa yang kita ingat akan Allah? Saat kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, air mata berderai, penuh rintihan, memori ingatan kita akan Allah. Apa itu isinya? Apakah memori kita teringat akan belas kasih Allah? Allah yang penolong, Allah pendengar, Allah yang suka mengulurkan tangan, Allah yang penuh dengan pengampunan, atau kebalikannya? Kita berpikir bahwa Allah adalah Allah yang kejam. Kita mengingat Dia adalah Allah yang menghukum. Atau mungkin ingatan kita justru membuat kita ini protes kepada Allah dan bertanya, kenapa ini terjadi ya Tuhan? Dan parahnya kita bertanya, Tuhan, apa salahku? Gusti, napa dosaku lo? Kenapa peristiwa ini terjadi? Ya, kadang kita merasa hidup kita ini soleh, bersih, suci di hadapan Tuhan. Maka ketika peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi atas hidup kita komplain sama Tuhan. Dan mengajukan pertanyaan, salahku itu apa? Tetapi Yunus, ketika dia mengingat akan Tuhan, ia mengingat Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mengingat Allah yang penuh dengan pertolongan. Allah yang tidak tegaan. Itu membuatnya semakin berlutut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan ia mengakui rahmat dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, di sini Yunus mendapatkan anugerah dari Allah. Ternyata seruannya, teriakannya, rintihannya yang ia tujukan kepada Tuhan tidak menghasilkan nihil, tidak menghasilkan perkara yang kosong atau song, tetapi anugerah Allah tersedia bagi dirinya. Itu yang membuat dia bersorak, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan Allah menggiring ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Selamatlah Yunus. Yang mulanya ia berada di tempat yang kelam, gelap, terancam nyawanya. Ia menemukan terang. Allah bisa menggiring ciptaan lain untuk memuntahkan, untuk menjadikan Yunus ini selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang berada dalam rintihan, berada dalam ratapan. Langkah hidup kita tertatih-tatih, seolah-olah tidak ada terang dalam diri kita. Kita merasa berat. Mari kita mengambil langkah, berdoalah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Allah bisa memakai perkara apapun untuk menyelamatkan kita. Sumber pertolongan hanya ada pada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya atau kami juga sedang menghadapi perkara yang sama. Beberapa waktu ini, hati saya, hati kami keluarga merasa gelap dan pekat. Mengapa? Karena kami menjumpai ayah kami yang selama ini jarang sakit, sehat luar biasa, bahagia, sukacita, banyak tertawa. Tiba-tiba dia sakit tanpa kami duga. Ada serangan jantung, ada sumbatan di daerah jantung dan otaknya. Itu yang menyebabkan bapak saya lemas dan berujung tidak sadar diri. Sampai sekarang sempat masuk ruang ICU. Dan kami merasa, Tuhan, mampukah kami untuk mengatasi hal itu? Mampukah kami untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua? Namun di sisi yang lain kami pun juga mengucap syukur. Karena apa? Allah masih memberi kami kesempatan, memberi kami waktu, supaya anak-anak menunjukkan cinta yang terbaik kepada ayah kami, yang saat ini dalam keadaan masih tidak sadar. Rasanya berat, rasanya pekat. Namun dalam kepekatan tersebut, kami merasakan hadirat Allah itu hadir. Ketika kami mendengar kata-kata Bapak, baik sebelum Bapak itu benar-benar jatuh tergeletak tak sadar, ia pernah berkata kepada kami bahwa ia berjumpa dengan seorang juragan yang paling kaya di dunia. Ia berkata, aku dijumpai seorang juragan yang paling kaya di dunia. Namanya Pak Yesus Kristus. Ya, ceritanya panjang Bapak Ibu. Tapi yang pasti, dalam perjumpaan tersebut, Bapak saya merasa dipanggil dan diberi tugas oleh Pak Juragan Yesus Kristus. Dan tugas itu belum selesai. Dan ketika saat ini Bapak tidak sadar, nggak bisa ngomong, nggak bisa merespon, ada perbendaharaan 2 kata yang ia ucapkan dengan jelas dan kami dengar beberapa kali. Yang pertama, Bapak saya mengucapkan kata haleluya. Dan yang kedua, Bapak saya mengucapkan kata Yesus. Ketika kami mendengarnya, kami merasa Allah itu tidak meninggalkan kami. Allah hadir. Kami merasakan hadirat Allah yang membuat kami damai sejahtera. Walaupun hati kami masih galau. Tapi kami percaya. Kami semua mampu mengatasinya. Percaya anugerah Tuhan tetap terbuka bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi perkara yang sama atau berbeda. Sama-sama berat menjalani kehidupan yang penuh pergumulan. Mari makin mendekatlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Allah hadir dan Allah tak pernah meninggalkan. Hadirat Allah akan menyatu dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Dan kita pasti dimampukan melewati lorong yang sangat gelap. Perjalanan yang pekat. Dan kita akan menemukan terangnya yang ajaib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terkadang hidup kami pun sama seperti Yunus. Kami merasa berada dalam lembah yang sangat gelap, lorong yang sangat pekat. Entah peristiwa itu terjadi karena kesalahan hidup kami, karena ketidaktaatan kami pada Tuhan, atau mungkin karena ada hal yang lain yang menyebabkan kami harus masuk dalam lorong yang sangat gelap. Tuhan, kami meletakkan hati dan perasaan kami dalam tangan anugerah-Mu. Kami mau belajar menaruh percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam peristiwa tersebut, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau hadir memimpin langkah hidup kami. Engkau hadir menerangi kami. Engkau hadir berkarya bagi setiap kami. Kami berdoa bagi siapa saja
para pendengar yang sedang menghadapi sakit penyakit, atau ada salah satu keluarga yang sedang menghadapi sakit penyakit, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan mampukan menghadapi perkara tersebut. Kami berdoa bagi siapa saja yang bergumul dengan keuangan, berkatilah ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan hidup kami masing-masing dalam anugerah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru, kami berdoa. Haleluya.